Perkenalkan, saya Bidan Irayanti dari Klinik Akademi Kebugaran Borneo Medis Balikpapan. Di sini saya akan melakukan tindakan kegiatan perawatan luka baru, yaitu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, mempercepat proses penyembuhan, menjaga kebersihan. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika ibu bersedia, silakan ibu menandatangani surat persetujuan ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alatnya. Jadi di sini saya menggunakan alat yang tidak seperti aslinya, tapi anggap saja ini seperti bahan dan alat aslinya ya. Yang pertama yaitu bak instrumen yang berisi handscoon, kemudian salep betadin, alkohol, kasa steril, pinset, satu pinset chirurgis dan satu pinset anatomis, kemudian plester dan perban, kemudian bengkok, plastik, kapas alkohol dan cairan NaCl. Kemudian ini adalah, anggap saja ini cairan H2O2, yaitu untuk yang disemprotkan pada luka. Kemudian waskom, yaitu bersihkan air klorin, cairan klorin. Dan yang terakhir yaitu perlap. Baik ibu, apakah posisi sudah nyaman? Baik, jika sudah nyaman kita letakkan perlapnya ya bu. Baik, saya izin mencuci tangan ya bu. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Anggap saja ini handscoon ya. Kita dekatkan alatnya, kemudian menutup sampiran. Maaf bu, jangan sampai ibu menyentuh bagian area luka ya bu. Baik, pertama kita lakukan mengambil pinset, kemudian kita beri kasa dengan cairan NaCl, kita celupkan. Ini cairan NaCl dan ini cairan betadin. Kemudian kita menggunakan cairan NaCl-nya. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Lalu dikecilkan. Kemudian kita olesi dengan sisi yang berbeda. Kemudian dibuang ke bengkok. Kemudian kita anggap saja di sini tutup pakai instrumennya ya, kita letakkan di tutupnya. Setelah kita olesi dengan kasa NaCl, kemudian kita semprotkan dengan cairan H2O2 ya. Kemudian kita semprotkan dengan cairan H2O2 ya. Kemudian kita dekatkan bengkok, lalu kita semprotkan. Anggap aja sudah tersemprot. Gunanya bengkok ini agar cairannya jatuhnya ke dalam bengkok ya. Kemudian kita lihat kondisi lukanya.
Kondisi lukanya tidak sampai otot, hanya di bagian permukaannya saja. Jadi kita menggunakan salep betadine. Di sini kita lihat kondisi lukanya. Kalau kondisi lukanya sampai ke bagian dalam atau sampai otot, kita bisa menggunakan Supratul. Tapi kita lihat kondisi lukanya di sini hanya di bagian permukaannya saja. Jadi kita menggunakan salep betadine. Kita keluarkan salepnya. Lalu kita oleskan di bagian pinggirnya saja. Kita letakkan di tutup bak instrumen, anggap saya sini tutup bak instrumen. Kemudian kita tutup memakai kasa steril. Kita menggunakan kasa steril, kita tutup. Dengan kasa steril. Kemudian kita plester. Baik Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman atau apakah keadaan Ibu sudah baik? Baik, jika sudah, saya membereskan alat. Ini ya Bu. Lalu kita membuka heskun, letakkan di waskom dengan berisi cairan klorin. Lalu mencuci tangan. Jika sudah mencuci tangan, kita lakukan perdokumentasian, yaitu telah terjadi pemeriksaan atau perawatan luka baru pada Nyonya R dengan kondisi luka yang tidak terlalu dalam, hanya di bagian permukaannya saja. Jadi hanya diberikan salep alkohol. Terima kasih. Permisi Bu, perkenalkan, nama saya Bidan Hirdayanti dari Klinik Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan kegiatan perawatan ganti balutan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, mencegah terjadinya infeksi, mencegah penyebaran mikroorganisme, dan untuk menjaga kebersihan. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, silakan Ibu menandatangani surat persetujuan ini, Bu. Oke, di sini saya akan memperkenalkan alat-alatnya. Di sini saya menggunakan alat-alat yang tidak seperti aslinya, tapi anggap saja ini seperti aslinya. Yang pertama yaitu bak instrumen yang berisikan 2 pinset anatomis, 1 pinset chirurgis, gunting perban, kasa penekan, dua handscoon bersih dan handscoon steril, betadine, plester, kasa steril, dan salep. Kemudian dua buah bengkok, kom berisi kapas alkohol, kom berisi kasa NaCl, kom berisi cairan betadine. Kemudian ada perlak dan waskom berisi cairan klorin.
Yang terakhir yaitu cairan NaCl-nya. Baik. Permisi Bu, apakah posisi Ibu sudah nyaman? Jika sudah nyaman, saya meletakkan perlaknya ya Bu. Permisi Bu. Kemudian menutup sampiran. Baik, permisi Bu, saya akan mencuci tangan dulu. Jika sudah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih. Anggap saja ini handscoon bersih ya. Permisi Bu, Ibu jangan terlalu banyak gerak ya, jangan sampai Ibu mengenai daerah luka. Baik, di sini kita melepaskan plesternya. Anggap saja kita sudah membuka plester ya. Kemudian, jika kita susah membuka perbannya, kita bisa mengguntingnya dengan gunting perban. Ini sudah Bu. Sebelumnya kita meletakkan ini ya, plastik dan bengkok. Kemudian kita membuka perban dengan menggunakan pinset dengan arah ke dalam. Jika sudah, kita bisa buangnya ke plastik atau ke bengkok. Kemudian kita membuka plester. Jika kita susah membukanya, kita bisa menggunakan cairan NaCl. Tidak boleh menggunakan cairan alkohol karena ini masih di bagian luar, takutnya lukanya bisa pedih kalau menggunakan cairan alkohol. Jadi kita menggunakan kasa penekan. Kita melihat kondisi lukanya bagaimana. Kita olesi kasa penekannya. Jika sudah kita olesi dengan kasa penekan, kemudian kita buang. Kemudian kita olesi lagi dengan kasa NaCl. Kemudian kita celupkan di cairan NaCl-nya. Baru kita peras. Pas penekan, kemudian kita buang ke bengkok. Kemudian kita olesi lagi dengan cairan NaCl. Kasa steril kita olesi, lalu kita gulung, kita peras. Lalu kita olesi sekali saja, lalu kita buang. Kemudian kita beri lagi kapas alkohol. Lalu kita olesi di bagian pinggirnya. Kemudian kita buang. Lalu kita lihat. Kita bisa beri salep. Tapi bisa juga kita menggunakan supratul. Tapi lihat dulu kondisinya. Jika kondisinya bernanah atau banyak cairan, bisa menggunakan supratul. Tapi kasusnya di sini kondisinya hanya sedikit ada cairan, jadi kita menggunakan salep saja. Gunakan salep.
Kemudian kita olesi di bagian pinggirnya salapnya, lalu buang. Kemudian kita tutup bagian lukanya. Lalu kita tutup lagi dengan perban. Nah, ini perbannya kita tutup. Lalu kita beri plester. Baik. Apakah kondisi ibu sudah nyaman? Jika sudah nyaman, saya akan membereskan alat. Kemudian kita melepas handscoon ke dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan. Selanjutnya melakukan perdokumentasian. Telah terjadi penggantian balutan pada Nyonya R dengan kondisi luka, cairan, dan tidak terjadi kemerahan atau bengkak. Terima kasih. Permisi. Di sini perkenalkan, saya Bidan Irdayanti dari Klinik Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka kotor. Karena di sini luka ibu sedikit kotor, yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi dan untuk mempercepat kesembuhan. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika ibu bersedia, silakan ibu tanda tangan surat persetujuan ini. Terima kasih bu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alatnya, yaitu yang pertama baki beserta alasnya yang berisikan bengkok, bak instrumen yang berisikan handscoon steril dan handscoon bersih, gunting pembalut, pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian plester, kasar penekan, kasar steril, kapas alkohol, kemudian cairan NaCl, alkohol, kemudian perlak, dan terakhir yaitu waskom berisi larutan klorin. Baik ibu, apakah posisi ibu sudah nyaman? Jika sudah nyaman, saya akan meletakkan perlak ya bu. Permisi bu. Baik, saya izin mencuci tangan dulu ya bu. Habis mencuci tangan, kemudian kita memakai handscoon bersih. Kemudian jangan lupa kita menutup sampiran. Baik ibu jangan sampai menyentuh bagian yang luka ya bu. Di sini saya akan, kemudian kita dekatkan alat, kemudian kita melepaskan plesternya menggunakan kapas. Kemudian kita beri kapas alkohol. Dan letakkan di bengkok. Lepaskan.
akan anggap aja di sini tutup pakai instrumennya. Kemudian kita lihat apakah lukanya. Ternyata lukanya hanya sedikit kotor dan tidak bernanah. Kemudian kita lepaskan handscoon di larutan klorin, handscoon bersihnya. Kemudian kita menggunakan handscoon steril. Anggap aja nih handscoon steril lagi ya. Kita pasang. Jika kita sudah memakai handscoon steril, kemudian kita olesi ini dengan cairan NaCl. Kita menggunakan kasanya. Kemudian kita celupkan di cairan NaCl-nya. Kemudian kita peras. Kemudian kita olesi dengan sisi yang berbeda. Kemudian dibuang. Kemudian kita olesi lagi dengan, kemudian kita celupkan. Kemudian kita peras. Kemudian kita olesi di bagian luka. Kemudian buang di bengkok. Kemudian kita tutup dengan membalutnya ya, kasa sterilnya. Jadi kita begini, usahakan seperti bulu-bulunya ini. Jadi di bagian luarnya hanya yang bulu-bulunya ini ya. Anggap aja ini sudah tertutup. Kemudian kita beri plester. Baik, jika selesai kita bereskan alat. Kemudian melepaskan handscoon di larutan klorin 0,5. Kemudian tanya bagaimana Bu, apakah sudah nyaman? Baik, sudah nyaman. Bu, saya akan melepaskan perlaknya ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pendokumentasian. Telah terjadi perawatan luka kotor pada Nyonya N dengan kondisi luka tidak bernanah, hanya sedikit kotor, jadi keadaan luka baik-baik saja. Kenalkan, nama saya Irianti dari mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medis Balikpapan. Di sini saya akan melakukan perawatan luka bersih. Jadi perawatan luka Bapak ini, keadaan luka Bapak keadaannya udah 5 hari, jadi sudah mau proses penyembuhan. Jadi apakah Bapak bersedia? Jika bersedia, saya beri surat persetujuan ini, silakan Bapak tanda tangan. Jika sudah, kemudian jadi di sini alat-alatnya sama seperti perawatan luka kotor luka baru ya. Jadi di sini apakah posisi Bapak sudah nyaman? Jika sudah nyaman, saya letakkan perlak. Jadi mohon Bapak jangan sampai Bapak mengenai daerah luka. Kemudian saya mencuci tangan jika sudah menggunakan handscoon bersih. Jadi menggunakan handscoon bersih. Kemudian jika sudah menggunakan handscoon, menutup sebentar ya. Kemudian kita dekatkan, bisa kita menggunakan plastik, kantong plastik, bisa juga menggunakan bengkok.
terserah mau di mana letakkannya. Kemudian kita lepas plasternya menggunakan kapas alkohol. Insert kapas alkohol, ini kapas alkoholnya. Kemudian kita olesi di pinggir-pinggirnya dan kita letakkan. Kemudian kita lepas plasternya dengan arah keluar ya. Anggap ya sudah lepas. Kemudian kita lihat, kita letakkan di tutup bak instrumen. Anggap saja itu tutup bak instrumen. Kemudian kita lihat kondisi lukanya, apakah membutuhkan jahitan lagi atau tidak. Jadi kita lihat ternyata kasusnya tidak bengkak, tidak merah, tidak bernanah juga. Jadi kondisi mulai mau sembuh. Kemudian kita cuma memberikan cairan NaCl saja. Kemudian kita ambil kasanya, kemudian kita letakkan di cairan NaCl-nya. Anggap saja saya ini menggunakan pinset chirurgis dan anatomis ya. Kemudian kita peras seperti ini, tekniknya seperti ini. Kemudian kita olesi bagian kondisi lukanya. Kita hanya dengan arah satu sisi, kita hanya menggunakan cairan NaCl karena kondisi luka sudah mulai sembuh. Kemudian kita letakkan. Kemudian kita beri kasa balutnya, tutup. Jangan sampai benangnya ke arah dalam ya. Anggap aja benang-benangnya ini di atas, tidak ada yang dalam. Kemudian kita menggunakan plester. Kita beri plesternya. Baik, sudah selesai. Kita bereskan alat, kemudian melepaskan perlaknya. Baik Pak, Bapak sudah nyaman. Kemudian lepas handscoon di larutan klorin 0,5. Kemudian kita mencuci tangan jika sudah kita melakukan pendokumentasian. Jadi pada hari Senin, Bapak N telah melakukan perawatan luka bersih. Jadi perawatan luka bersihnya, kondisi lukanya sudah mau sembuh. Jadi hari ke-6 dan hari ke-7-nya Bapak bisa membuka sendiri perbannya ya, dengan menggunakan kapas. Kalau tidak ada kapas alkohol, diberi air hangat saja biar mudah melepaskannya. Baik Pak, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih.